Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali bertemu bersama Novi dengan acara kesayangan teman-teman semua dan aku juga, Kupas Tuntas Tambah Ilmu 2020. Ya, keren banget. Hari ini Novi akan ditemanin oleh Kak Santi Lim. Kak Santi ini salah satu Diamond Director dari Pontianak yang pertama ya setelah Windy ya teman-teman. Terus, tapi Kak Santi ini berarti sudah menjadi bagian dari Diamond Oriflame Indonesia. Dan kalau menurut Kak Santi, ala Kak Santi ini pada saat mengejar Diamond dan berhasil menjadi seorang Diamond, itu ada 3 hal, 3 tipsnya. Yang pertama adalah do it with passion, yang kedua personal touch, yang ketiga adalah never give up. Do the best and God will do the rest. Ya teman-teman semuanya, itu bahasa Inggris semuanya ya, keren kan teman-teman? Oke, langsung aja kalau kayak gitu, aku akan panggil Kak Santi. Apa kabar Kak Santi? Oke, gitu Kak Santi boleh jelasin dari 3 tips dari Kak Santi yang akhirnya berhasil menjadi seorang Diamond Director bagian dari Oriflame Indonesia. Hai teman-teman, semangat pagi. Apa kabar? Aku yakin teman-teman semua pasti kabarnya luar biasa nih ya, karena pada semangat untuk ngikutin Kupat Tahu, karena dari kemarin itu udah banyak banget tips-tips dari para Diamond and Up itu yang udah kasih tahu nih ke teman-teman harus ngapain gitu ya, supaya bisa cepat menuju ke level Diamond. Nah, hari ini Santi dikasih kepercayaan nih oleh kakak Novi yang tercinta buat kasih tahu juga tentang tipsnya Santi gitu ya. Ini adalah pelengkap ya teman-teman, pelengkap dari tips dari teman-teman aku yang udah sharing gitu ya, teman-teman kita yang udah sharing duluan. Nah, jadi yang pertama itu adalah kerja dengan passion ya. Jadi kita harus mengerjakan Oriflame dengan passion, lalu personal touch dan never give up. Nanti Santi akan rinciin satu-satu, tapi sebelumnya Santi ingin kenalan dulu pada teman-teman semua karena banyak juga yang belum kenal ya kita di sini ya. Jadi kita kenalan dulu supaya makin akrab. Jadi perkenalkan, nama aku Santi Lim, di Facebook juga tulisannya Santi Lim ya teman-teman. Aku asli orang Pontianak. Saat ini aku mengerjakan Oriflame full time di rumah. Punya seorang putri yang usianya 9 tahun, teman-teman. Dan aku dulunya ini adalah seorang karyawan swasta. Jadi aku pendidikan terakhir adalah S1 Sarjana Ekonomi di Pontianak. Kemudian setelah itu aku pernah ngajar les privat juga ya, pernah jadi guru juga untuk anak-anak TK gitu ya, yang belum sekolah. Terus juga aku pernah kerja di Adam Air 2 tahun teman-teman, dan pernah kerja di distributor pupuk kelapa sawit itu 4 tahun. Nah, terus akhirnya karena aku sudah punya baby ya teman-teman, aku memutuskan aku ingin benar-benar full time menjadi seorang full time mami di rumah yang selalu melihat perkembangan anak gitu ya. Apalagi aku mengharapkan kehadiran anak aku itu sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun gitu. Jadi kerinduan itu tuh sangat membuat aku sangat mantap memutuskan untuk resign gitu. Meskipun sebenarnya aku itu waktu resign ada sedikit merasa nggak enak karena sebenarnya impian aku ingin jadi wanita karir teman-teman gitu ya. Jadi dengan jadi full time mami di rumah, akhirnya aku harus melepas impian itu gitu loh. Nah, tetapi karena aku memang udah benar-benar 100% mutlak ya mau jadi full time mami, akhirnya aku memutuskan diri untuk ya udah aku jadi full time mami aja di rumah. Nah, sambilan menjadi full time mami di rumah, pada dasarnya karena sering pegang uang sendiri ya teman-teman, jadi aku juga online shop gitu. Jadi teman-teman aku mungkin bisa sebut aku toserba gitu, karena semua aku jual juga gitu. Cuma ya jualnya juga mut-mutan sih sebenarnya pada saat buka online shop itu. Pada zaman itu masih BBM Gemini ya teman-teman. Nah, terus yang memantapkan aku berani resign kerja adalah juga penghasilan suami aku yang puji Tuhan saat itu tuh cukup gitu ya, melebihi cukup, dan aku merasa ya aku udah berada di zona nyaman saat itu. Nah, join Oriflame itu pada saat anak aku usia 8 bulan teman-teman. Jadi pada saat itu aku diajak oleh kakak sepupuku Cenuri yang ada di Jakarta, dengan Mbak Wita ya teman-teman, kaki keenamnya Mbak Wita itu untuk bergabung di Oriflame.
Nah, pada saat itu aku nolak teman-teman. Jadi alasan penolakan aku ya seperti yang pernah teman-teman dengar, penolakan-penolakan teman-teman pernah alami gitu ya. Bahwa yang join Oriflame udah banyak, kemudian aku nggak bisa keluar rumah, kemudian juga aku sibuk jadi full time mommy gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini aku dengerin penolakan yang pernah aku sampaikan, aku lontarkan ke upline-ku, aku tersenyum gitu dan aku optimis. Berarti orang yang nolak aku pada saat ini bisa aja jadi diamond aku ke depannya. Karena aku udah membuktikan nih ya, aku pernah nolak tapi aku juga bisa serius kan ngerjain Oriflame gitu. Nah, terus teman-teman saat aku diajak join dan aku nolak itu gitu ya, aku berproses bisa masuk ke Oriflame itu pada saat setelah aku benar-benar ngulik gitu. Kayak kemarin kan Mbak Yulia Riani juga bilang ya searching-searching sendiri dulu gitu, nggak percaya langsung hanya diceritain, tapi harus research gitu. Nah, aku penasaran gitu kan pada saat dibilang bahwa di Oriflame ini nggak hanya kerjanya secara offline kok gitu, bisa secara online gitu. Terus lu juga akan bisa dapat yang namanya gaji bulanan gitu kan. Nah, pada saat Cece aku nyebut gaji bulanan, aku langsung teringat lagi gitu loh bahwa impian aku itu mau jadi wanita karir gitu kan. Jadi ini ada peluang, ada celah buat aku untuk bisa memiliki karir meskipun dari rumah. Akhirnya aku ngulik-ngulik ya teman-teman, ngulik-ngulik tentang Oriflame gitu ya. Pada saat itu aku benar-benar upline-ku juga meninggalkan link-link yang bisa aku baca gitu ya, meninggalkan jejak di mana setelah aku klik linknya aku bisa baca dan sebagainya tentang Oriflame ini gitu ya. Jadi penting nih buat teman-teman kalau misalnya ini agak menyimpang dikit ya, kalau misalnya merekrut ditolak tinggalkan jejak supaya nanti yang nolak juga nanti dia akan ngeklik pada saat dia santai gitu kan, dia baca-baca siapa tahu dia tertarik lagi gitu. Nah, setelah itu teman-teman 1 minggu setelah aku ngulik-ngulik tentang Oriflame ya, dan aku melihat success plan-nya yang sangat luar biasa, aku memutuskan diri menyerahkan KTP aku ke leader aku itu ya, ke upline aku. Nah, pada saat aku ngerjain Oriflame gitu ya, aku udah tahu di sini ada jenjang karirnya, ada bisnisnya, tapi karena aku berada di zona nyaman aku ngerjain Oriflame ini hanya seperti air ngalir aja gitu. Jadi aku nggak menargetkan gitu. Tahu di sini ada level-levelnya manajer, senior manajer dan sebagainya gitu ya. Tahu di sini ada gaji bulanannya, tapi aku mau ngerjainnya tuh sesuai mood aku aja gitu. Aku nggak suka dikasih target, aku juga nggak mau dikejar-kejar. Aku ngerjainnya mau hanya fun doang gitu loh. Dan aku nggak mau ditekan gitu. Nah, terus teman-teman, karena aku ngerjainnya hanya seperti air mengalir aja, akhirnya aku bisa ke level manager 12% gitu ya dalam jangka waktu beberapa bulan aku gabung sekitar mungkin ada sekitar 7 bulanan gitu ya, udah bisa menginjak ke title 12%. Namun aku stuck di level 12% itu kurang lebih sekitar 6 bulanan teman-teman, 6 bulan lebih gitu deh gitu ya, cukup lama juga karena ya itu tadi kerja nggak pakai targetnya gitu ya, yang penting ya happy aja. Tupo sih tetap tupo ya teman-teman. Setiap kali aku menjual produk Oriflame tuh aku semangat karena ada hadiah-hadiah ya, hadiah BC, super gitu, ada hadiah WT pada saat aku ngerjain Oriflame di awal-awal gitu kan. Nah, kalau untuk urusan rekrut, aku rekrutnya itu sesuai mood aku aja gitu. Pada saat aku happy, aku senang, aku cerita tentang Oriflame ke teman, aku memprospek. Pada saat aku lagi nggak mood, ya udah aku nggak memprospek hanya tupo doang gitu. Kalau masalah Bina juga seperti itu gitu. Kalau lagi sempet gitu ya, aku ngerjain, aku colek-colek, kalau lagi nggak sempet ya udah enggak. Nah, beda dengan yang cara kerja aku saat ini gitu ya, nanti aku akan sharing juga. Nah, terus setelah itu teman-teman, ternyata kita nggak tahu ya apa yang udah diaturkan Tuhan gitu untuk kita, yang kita merasa cukup nyaman, kehidupan kita sudah oke gitu ya. Akhirnya ada badai nih. Badainya seperti apa? Badai yang benar-benar aku nggak kepikiran sama sekali, aku harus melewati itu teman-teman. Jadi suami aku itu adalah guru gitu ya. Terus setelah dia jadi guru itu, saudaranya ada buka ekspedisi gitu kan. Nah, akhirnya dia dari guru itu beralih ke ekspedisi teman-teman. Ada ngajar les private juga, tapi nggak banyak ya, cuma hanya karena dia hobinya ngajar juga gitu ya. Jadi dia di ekspedisi itu gitu ya, benar-benar udah kerja sama saudara sekitar 4 tahunan dan gajinya lumayan gitu. Nah, satu waktu teman-teman,
dalam bulan tersebut gitu ya, suamiku pulang dengan muka yang nggak enak dilihat banget gitu ya. Aku kira dia berantem sama kokonya, tapi ternyata dia mengatakan bahwa dia telah di PHK karena kokonya itu bangkrut. Itu kayak bener-bener disambar geledek gitu ya, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba jobless gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu sama sekali bahwa akan bangkrut gitu loh. Bulan ini tutup ya langsung bilang bulan ini gaji terakhir, aku udah nggak ngerjain ekspedisi ini lagi, ini akan di take over oleh orang lain gitu, ini gaji terakhir. Dan itu benar-benar rasanya nyes banget. Dan pada saat dengar ini itu teman-teman, posisi pendapatan aku di Oriflame itu udah sekitar 600.000 ya, karena manajer 12% gitu. Nah, saat itulah titik balik aku benar-benar kepepet masalah keuangan teman-teman, karena pada saat itu aku hanya mengandalkan gaji suami kan ya, dan tabungan yang sebenarnya udah menipis karena sebelumnya itu juga suamiku kena musibah gitu kan, dia sakit terus harus berobat bolak-balik pergi ke Kucing dan sebagainya, ada komplikasi di daerahnya itu gitu ada keracunan obat gitu ya teman-teman. Jadi duit tabungan itu habis di situ. Nah, udah habis tabungan, jobless pula gitu ya, aku juga tanpa penghasilan gitu. Dari situ penyesalan aku mengerjakan Oriflame secara mut-mutan, penyesalan aku ngerjain Oriflame dengan tidak serius gitu ya. Dan dari sana aku juga memantapkan diri bahwa aku harus serius nih ngerjain Oriflame. Nah, tapi ada kejadian-kejadian yang makin mengukuhkan aku gitu loh teman-teman, dimana pada saat aku sambil ngerjain Oriflame ini gitu ya, aku juga harus sampai berjualan nasi kuning teman-teman, berjualan bangun subuh jam 2 bersama suami gitu ya, buka lapaknya juga via online. Dan pada suatu ketika aku tuh sewa lapak gitu ya, pada saat ada acara gitu, aku sewa lapak dengan temanku yang saat ini adalah downlineku juga, leaderku juga. Aku jualan di sana dan ternyata posisinya hujan teman-teman. Saat itu papaku yang mendampingi aku jualan gitu. Nah, suami aku juga ada gitu ya di situ. Dan ada papaku juga. Nah, terus karena hujan gitu ya, nggak laku kan. Akhirnya aku harus jualan nenteng tuh. Jualan satu-satu, nawarin ke orang sambil bawa keranjang juga. Nah, pada saat itu adalah titik balik di mana selama gadis ya, aku tuh sama sekali difasilitasi semua oleh papa gitu, nggak pernah susah ibaratnya ya. Bahkan mau masak nasi aja pakai rice cooker itu pertamanya diajarin oleh suami, parah kan ya. Jadi aku harus berjualan, terus aku harus nenteng gitu ya, dan disaksikan oleh papa. Aku nggak malu mengerjakan pekerjaan, mengerjakan itu ya teman-teman, karena yang penting adalah yang penting kerjaan aku halal dan bisa menghasilkan uang. Tetapi yang membuat aku sedih adalah tatapan mata papa aku gitu loh, tatapan mata papa yang berkaca-kaca di sana melihat aku yang udah dia sekolah yang tinggi-tinggi, yang udah berkeluarga, udah punya anak, terus aku harus berjualan seperti itu gitu. Bahkan papa pernah menawarkan aku, mau nggak pinjam uang sama papa untuk memulai bisnis dan segalanya, tapi aku menolak ya teman-teman gitu. Dan bahkan pernah beberapa bulan papa yang bersikeras memaksa untuk membelikan susu buat anak aku gitu. Bayangkan ya teman-teman bagaimana tertamparnya kami berdua, aku dan suami dengan kondisi seperti itu gitu. Tapi itulah yang membuat aku benar-benar yakin gitu loh. Pada saat tatapan mata papa aku yang dengan penuh kasihan ke aku, ada rasa sayang, ada rasa gimana, pokoknya tatapan matanya tuh benar-benar membuat aku kayak tercabik-cabik deh gitu ya. Jadi pada saat itu aku nggak tahu kenapa terlintas dalam pikiran aku gitu ya, aku ingin membayar tatapan papa yang dengan penuh rasa iba itu dengan tatapan mata bangga. Aku langsung terlintas di pikiran gitu ya, kayak ngeliat ada sesuatu bayangan bahwa aku mau pegang papan cash award 42 juta dan papa harus menyaksikan aku direkognisi. Dan puji Tuhan teman-teman, pada saat aku serius mengerjakan Oriflame dalam 4 bulan aja, dari manajer 12%, aku bisa ke level senior manager dan naik level terus teman-teman, dan akhirnya aku bisa mencapai title Diamond Director dan bisa ngajakin papa melihat aku pada saat itu teman-teman ya, Diamond Director saat konferensinya menggunakan Gold Cruise ya teman-teman. Jadi pada saat itu papa ngelihat aku direkognisi
dan papa bangga di sana, papa bahagia di sana, dan itu semua membayar tatapan papa yang kemarin sedih dengan tatapan bangga. Itu perasaannya sangat luar biasa bagi aku, teman-teman. Nah, dalam proses dari yang tidak ngeklik ngerjain Oriflame sampai aku the power of kepepet, aku bisa ngerjain Oriflame dengan serius, fokus dengan target, nurutin kata upline dan sebagainya gitu ya. Dalam proses itu aku menemukan beberapa kerikil-kerikil penghalang gitu ya, teman-teman. Jadi tidak berjalan mulus aja gitu ya dari manajer 12 sampai ke diamond gitu, teman-teman. Tetapi yang aku sadari bahwa setelah aku tahu why aku apa mengerjakan ini, kenapa aku harus serius ngerjain Oriflame, dan pada saat setelah aku tahu why-nya aku dalam perjalanan itu juga aku menemukan kebahagiaan bahwa pada saat aku ngelihat downline-downlineku naik level, aku bahagia, melihat papa aku, melihat papa dan mama gitu ya, yang melihat kehidupan perekonomian kami yang semakin bagus, suami juga udah dapat pekerjaan yang bagus juga gitu ya, perekonomian makin stabil, itu bahagia juga gitu. Terus juga ngelihat konsumen-konsumen yang beli produk-produk Oriflame itu misalnya menggunakan skincare gitu ya, muka mereka jadi bagus gitu. Terus ada yang awalnya jerawatan sekarang juga cantik, dan itu membuat aku menemukan bahwa aku ternyata aku bisa bertahan sampai ke level manager, bisa bertahan dan terus bisa naik level itu bukan hanya karena why, tapi aku mengerjakannya dengan passion, teman-teman. Karena pada saat kita mengerjakannya dengan passion, teman-teman, perasaan kita itu berbeda. Jadi pada saat kita mengerjakan Oriflame dengan passion, pada saat kita menemukan kendala gitu ya, kita malah merasa tertantang lagi gitu ya, mencari solusi untuk bisa memecahkan masalah itu gitu loh. Jadi karena yang namanya passion itu adalah rasa cinta ya, teman-teman. Jadi udah mengerjakannya ini dengan rasa cinta, karena kita udah benar-benar tertarik dengan yang tadi aku bilang tadi gitu, melihat orang bahagia gitu ya, itu juga membuat kita merasa bahagia. Jadi nggak hanya soal uang aja yang kita capek nih sekarang, tapi setahap lebih tinggi lagi karena udah merasakan kebahagiaan itu juga gitu. Nah, kalau misalnya kita kerja tanpa passion, teman-teman, kita bisa dapat kok uang gitu ya. Tetapi pada saat kita dalam prosesnya gitu ya, bisa saja pada saat kita jadi SM, pada saat jadi manajer, pada saat jadi director gitu ya, menemukan kendala atau kita turun level atau ditolak oleh prospek gitu, stok kosong dan sebagainya, banyak masalah di jaringan misalnya. Terus kita langsung ngelihat peluang lain dan kita bilang di sini bukan tempat aku gitu, mau langsung pindah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengerjakannya dengan passion, udah cinta dengan bisnis ini, cinta dengan keluarga kita di Oriflame ini gitu ya, akan berbeda, cara menyikapi tantangan itu akan berbeda, teman-teman. Kita nggak akan menyerah gitu loh. Nah, jadi waktu seakan-akan tuh mengalir dengan cepat aja gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya disuruh bawain training oleh upline, aku nggak pernah, puji Tuhan ya, aku nggak pernah bilang nggak mau gitu. Yang penting okein aja dulu. Masalah aku bisa presentasikan atau enggak itu tuh urutan nomor 2. Aku paham bahwa yang namanya tidak bisa gitu ya, itu bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Harus mau belajar untuk bisa naik level lagi gitu ya. Harus belajar agar ada kemampuan gitu. Jadi yang penting nggak usah nolak, karena aku pernah gini, dulu waktu aku sebelum kepepet itu, upline-ku pernah ngajakin aku ke level SM gitu. Yuk kita ngebut yuk San, 3 bulan ngerjain Oriflame bisa SM kayak aku gitu ya. Upline-ku 3 bulan join Oriflame bisa SM ya, teman-teman. Nah, terus aku jawab ke Cece aku, Ci, kayaknya aku nggak dulu deh gitu. Aku akan terus ngerjain Oriflame kok gitu. Cuman ya aku ngerjainnya dengan style aku aja. Saat ini ya aku nggak mau lah gitu ya di press bekerja dengan target. Nah, jadi sejak itu gitu loh, teman-teman, itu menjadikan pembelajaran bagi aku bahwa kalau setiap ada peluang yang ada gitu ya, dikasih panggung oleh upline, diajakin apapun, misalnya ajakin acara offline kayak ngadain explore kayak dan sebagainya, jangan pernah mengatakan tidak meskipun belum bisa. Tapi bilang aja okein dulu, hajar dulu gitu ya. Nanti
pada saat kita udah mengiyakan, nah ini adalah proses pembelajaran kita dan aku yakin upline kita itu nggak akan meninggalkan kita sendirian untuk bisa mengerjakan itu gitu. Nah, pada saat kita mengerjakan dengan passion juga teman-teman, saat kita ditolak oleh orang gitu ya, ditolak oleh 100 orang pun nggak gentar gitu loh, malah menjadi PR dan catatan kenapa sih ya mereka bisa nolak. Cara ngomong aku yang tepat ke mereka bagaimana. Toh kalau misalnya dirinciin penolakan itu ya paling hanya itu aja gitu kan. Dan harusnya kalau kita setiap hari berkutat dengan penolakan itu, kita udah harus tahu formula yang tepat untuk jawabnya bagaimana, cara ngarahin percakapannya tuh bagaimana gitu. Nah itu yang membuat kita bisa naik level gitu kan. Nah kalau kita juga kerja dengan passion teman-teman, pada saat misalnya kita mendengarkan training bahwa kita harus branding gitu ya, harus posting di status misalnya 10 kali gitu, karena 1-2 kali itu ya nggak ngefek juga teman-teman, memang benar gitu. Postingan itu harus minimal 5 gitu ya, atau sampai 10 gitu kalau teman-teman benar-benar serius mau branding. Nah, terus kalau misalnya belum di like atau di komen postingan kita belum ada, misalnya yang beli belum ada atau yang join belum ada gitu ya, itu juga nggak menjadi beban, tetapi itu udah menjadi suatu kebiasaan yang kalau misalnya nggak dikerjain itu malahan kayak merasa ada sesuatu yang kurang gitu loh hari itu gitu. Nah terus pada saat kerja dengan proses gitu ya, pada saat kita nyolek tim pun itu juga akan dicolek, kita akan nyoleknya tuh kerjanya dengan happy. Sapanya tuh benar-benar yang bukan hanya terpaksa bahwa upline bilang sehari harus nyolek berapa orang dan yang dicolek harus gini. Oh aku harus bedah AR terus ini harus aku follow up gitu. Nah kalau kita kerja dengan beban seperti itu, nggak akan bisa cepat naik level di Oriflame. Bukan hanya cepat sih, mungkin akan berhenti di tengah jalan karena kita merasa itu beban. Tapi kalau kerjanya dengan passion, selain kita tahu why kita apa dan kita kerjain dengan passion, itu tuh udah kayak waktu kita ngobrol nyolek-nyolek downline, itu udah kayak suatu hal kayak misalnya kita lagi nyolekin anak kita gitu loh, ya kan? Kita ngobrol sama mereka, nggak hanya ngobrol soal poin dan segala macam ya, kita ngobrol tentang hal-hal yang dia sukai, terus akhirnya kita juga bisa mulai nyolek-nyolek apa why dia, kemudian pada saat dia down kita tahu dia kenapa down, dia ada masalah apa dan sebagainya. Itu tuh udah menjadi sebuah hal yang membuat kita merasa happy juga gitu. Terus kalau misalnya kita ikutan training, misalnya sehari ada 3 training gitu ya, nyaman aja sih ikutan trainingnya. Jadi nggak ada merasa, aduh hari ini training lagi, aduh upline postingnya training lagi. Entar sebentar-bentar di Facebook, entar sebentar-bentar di Telegram atau di WA, entar lagi diajakin training seperti itu. Jadi nggak ada perasaan nggak suka gitu ya. Karena kita udah seneng, karena kita udah menemukan bahwa aku ngerjain Oriflame selain aku naik level, juga aku ternyata membahagiakan orang-orang di sekelilingnya aku bukan hanya dapat duit, tapi tim-tim aku juga dapat duit. Mereka yang kehidupannya dulunya bisa dikatakan pas-pasan, sekarang sudah luar biasa. Yang awalnya sewa rumah, sekarang udah bisa kredit rumah. Yang awalnya punya motor dan pengen punya impian punya mobil, udah bisa kredit mobil gitu. Nah itu rasanya luar biasa. Atau kalau misalnya yang contoh yang pada saat aku masih di level manager gitu ya, pada saat aku ngelihat downline aku yang juga punya bonus 300.000 gitu ya, pada saat aku bonusnya 1 juta lebih, ada yang udah bonusnya 600, 500 sama pada saat aku manajer 12% gitu. Aku merasa happy bahwa bisa membawa downline tuh sukses bareng gitu. Nah, terus misalnya kalau nggak mengerjakan semuanya, itu kayak ibaratnya apa ya? Kayak misalnya kita tupor bina nggak dilakukan setiap harinya gitu ya. Proses kita jualan, proses kita membina, merekrut, itu kayak ibarat kayak sayur kurang garam deh, nggak enak rasanya. Atau bahkan misalnya kalau nggak ada chat yang berbunyi di handphone, itu rasanya ada yang salah nih. Kayaknya hari ini aku belum ngapain nih, aku nggak ada yang nyariin gitu. Apakah training aku bermasalah ya? Apakah dan lain sebagainya, itu tuh udah berkecamuk gitu loh. Kalau chatnya rame, nah itu udah puji Tuhan. Jadi kalau misalnya chat sepi, itu malah membuat aku dak-dikduk, aku akan resah gulana tuh. Tapi kalau misalnya chatnya rame, gitu ya, petang pelinting-pelinting gitu, meskipun jempol gempor, itu artinya pertanda bisnis kita lancar, grup kita growing. Jadi itu gitu teman-teman. Jadi
Dan ada rasa ketulusan pada saat kita kerja dengan passion gitu. Bahagia kan tadi pada saat downline next level kita bahagia. Jadi kita nggak hanya lihat muka downline tuh dengan muka poin doang. Jadi kita colek hanya karena poin tuh nggak kayak gitu teman-teman. Nah itu yang pertama ya, yang do it with passion. Jadi lakukan, temukan why kita apa, kemudian kita harus ngerjain Oriflame itu juga dengan passion. Coba tanyain pada diri sendiri deh gitu, seneng nggak ngelihat orang memakai produk Oriflame terus merekanya seneng juga, yang kakinya awalnya pecah-pecah terus sekarang karena beli produk kita dia jadi mulus, kita nanyain dia bilang, oh ini nih udah oke nih Ci, hasil dari seminggu pakai produk, nah difotoin jadi kita happy. Terus misalnya pada saat kita merekrut, orang yang kita rekrut dianya happy, misalnya dapat panci gitu kan, karena dia udah mencapai 200 BP, happy nggak kita ngeliat mereka masak, jadi seneng masak di rumah, kasih lihat masakannya, aku kayak gini loh, misalnya dolen-dolen cerita, happy nggak ngerasanya gitu ya. Terus pada saat misalnya ngelihat dolen-dolen berhasil ngerekrut orang, mereka bisa naik title, dapat bonus, happy nggak kitanya? Nah, kalau misalnya kita merasa happy, kita seneng ngeliat orang bahagia juga. Nah, aku yakin teman-teman juga udah mulai tahu nih passion teman-teman ya memang di sini gitu. Jadi temukan why PR-nya gitu ya, temukan why-nya apa. Karena kalau misalnya kita nggak menemukan why kita juga, ya jalannya juga akan out-outan, nggak tahu ke kiri atau ke kanan gitu. Terus yang tips nomor 2 adalah personal touch. Jadi teman-teman, kita itu kan biasa bisnisnya sama manusia gitu ya. Jadi penting juga melibatkan rasa gitu. Melibatkan rasa dalam hal bagaimana Ci gitu ya. Jadi gini, pada saat misalnya kita bekerja dengan dolen-dolen kita gitu lah, kita harus mengenali dulu why mereka, mengenali karakteristik orang ini bagaimana, cara ngomong sama mereka bagaimana. Mungkin ada orang yang kalau misalnya kita menye-menyein gitu ya, dia akan happy. Tapi mungkin ada yang kita menye-menyein, dia merasa ini apa sih gitu ya, dan mau to the point gitu. Terus ada juga yang bisa dikerasin, ada juga yang nggak bisa dikerasin, malah dia harus dilembutin gitu. Jadi hal-hal itu seperti itu juga harus kita pelajari, dan ini memang melibatkan jam terbang teman-teman. Kalau misalnya kita sering mencolek, kita akan mulai tahu nih arahnya kemana gitu ya. Nah, teman-teman kan biasa memanggil upline itu dengan sebutan emak, benar ya? Nah, jadi sebenarnya Oriflame ini udah keluarga kedua kita gitu loh. Di samping keluarga utama kita, yang keluarga inti kita, Oriflame ini juga keluarga kedua kita. Downline udah nyebut kita emak, berarti mereka adalah anak-anak kita. Anak-anak yang mana kita harus care sama mereka. Antara satu anak dengan anak yang lain punya kepribadian, punya sifat yang berbeda-beda gitu kan. Punya why yang berbeda-beda, punya impian yang berbeda-beda. Dari sanalah kita harus menggunakan personal touch ini. Jadi sentuhan pribadi kita. Memang kalau misalnya kita personal touch, waktu yang dipakai itu lebih panjang gitu ya. Kalau misalnya kita GS secara tim, itu akan cepat tuh. Misalnya 20 orang ya kita bawa GS bareng gitu dalam satu grup, kita posting materi dan sebagainya. Tetapi kita nggak bisa menggali why dari sana gitu kan sambil GS-an. Tapi kalau misalnya kita menggunakan personal GS one to one teman-teman, selain dia sesudah ikut GS yang secara tim, terus kita asah lagi dengan GS yang personal kita gitu ya, sambil tanya jawab yang tadi di GS-in kayak dia udah paham atau belum gitu ya. Terus sambil bicara, akhirnya kita bisa menggali kan why mereka bagaimana gitu. Nah, yang penting di sini adalah kekeluargaan teman-teman. Kalau misalnya kita bekerja tanpa ada rasa kekeluargaan di sini gitu ya, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, ditegur oleh upline baper gitu, terus dikasih tugas oleh upline-nya segala sesuatu nolak, dan upline-nya misalnya kasih mindset akhirnya merasa upline sok pintar kok ngatur-ngatur dan sebagainya, ya nggak akan bisa jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita memahami bahwa oh di sini wajar sih kalau emak aku negur gitu ya, karena ya pasti seorang emak mau yang terbaik buat anaknya, dia nggak mungkin akan menjerumuskan aku. Kalau misalnya aku disuruh, aku dipercayain aku lagi bawa training, berarti dia udah mempercayakan seluruh keluarga ini sama aku. Bayangkan coba kalau misalnya satu kali aja aku melakukan, misalnya aku sembarangan bawain training gitu kan, habis juga semua orang-orang yang ikut training pasti akan salah kan. Tapi karena
emak percaya sama aku gitu loh, berarti ini adalah tanggung jawab besar gitu. Tanggung jawab di mana aku harus benar-benar ngerjain nih gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, pepetin upline teman-teman gitu. Terus kita juga harus pepetin downline gitu. Jadi personal touch ini bukan hanya ke downline teman-teman, tapi lakukan juga ke upline, bahkan ke tim manajemen juga gitu loh. Seperti misalnya ke BC-nya teman-teman juga. Karena kenapa? Ya karena ini udah kayak keluarga teman-teman. Saat misalnya ulang tahun diselamatkan, dikasih selamat ulang tahun. Kalau misalnya mereka misalnya lagi sakit, yang dekat kita kunjungin, kita kasih tahu semoga cepat sembuh, semoga belum ngomong semoga ya, cepat sembuh ya kak gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya teman-teman, ada personal touch-nya, ada kasih sayang di sini, ada perhatian di sini. Bahkan kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kita bete gitu ya, kita nggak langsung marah, tetapi kita olah dulu gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalnya menjadi seorang upline, kita mau personal touch juga dengan tim-tim kita, bisa mengadakan acara-acara gathering bareng. Kalau misalnya sekarang kan belum bisa gathering bareng, bisa dengan media online ya, misalnya saling meeting bareng gitu ya, pakai media online boleh kok menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang dipakai gitu kan, mau pakai webinar kek, mau pakai yang MT ya seperti ini gitu ya, atau mau pakai WhatsApp call, saling calling. Nah, itu juga bisa menjadi pengganti buat kita yang sering ketemuan offline jadi online. Lalu misalnya kita juga bisa buat acara-acara bareng kalau misalnya udah bisa offline gitu ya, bisa acara misalnya pedicure manicure bareng, atau untuk memupuk kebersamaan misalnya nonton bareng, atau masak bareng gitu ya, atau beauty demo bareng. Nah, banyak hal-hal yang bisa memupuk rasa kebersamaan, karena kebersamaan inilah yang sebenarnya membuat orang tuh akan makin jatuh cinta dengan jaringan kita gitu, nggak akan meninggalkan bisnis ini gitu loh teman-teman, nggak akan meninggalkan jaringan gitu ya. Terus ingat 3 kata magic. Aku paling ingat waktu aku ikut kupat tahu, tapi aku lupa tahun berapa gitu ya. Ada Cici Cynthia mengatakan bahwa ingat 3 kata magic, maaf, terima kasih, sama tolong. Itu aku ingat bener sampai saat ini teman-teman. Jadi jangan pelit ngomong maaf kalau misalnya memang salah gitu ya. Dan kadang-kadang ada kalanya kalau mengalah bukan berarti kita kalah juga gitu loh. Terus jangan lupa ngomong terima kasih. Setiap postingan biasanya boleh ditanyain ke grupnya aku gitu. Kalau ada yang ngepost di dalam grup aku, bantu ngepost promo dan sebagainya, selalu sampaikan terima kasih ya gitu. Jadi orang senang gitu, dihargai. Kita aja kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu hal, kita diucapin kata terima kasih kan kita senang gitu ya, merasa dihargai. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita mau minta downline ngerjain sesuatu, kita harus menyebut kata tolong gitu. Jadi supaya downline merasa dihargai juga gitu. Aku tolong ya dibawain trainingnya hari ini ya, giliran kamu loh yang bertugas, nanti materinya ini ya gitu. Jadi diawali juga dengan kata tolong juga gitu. Terus lakukan juga rekognisi sama penghargaan. Kalau misalnya downline udah melakukan recruiting gitu ya, berapa orang, kemudian atau dia udah tutup poin di awal bulan dan sebagainya. Selain misalnya bikin papan rekok gitu ya teman-teman juga bisa japri secara pribadi sebutin. Agak akan berbeda gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita posting saja di wall menyebutkan selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya, atau selamat Natal, atau selamat Hari Raya Waisak, kita hanya posting, blast di grup, dan kita hanya posting di media sosial kita, di wall, di feed kita aja, ketimbang kita japri orangnya, kita sebut namanya, terus kita bilang selamat Idul Fitri ya kak gitu. Itu kan berbeda feel-nya teman-teman gitu. Kita aja senang kan kalau misalnya diucapin secara pribadi. Selamat ulang tahun diucapin secara pribadi juga akan lebih senang daripada hanya ketimbang di wall gitu. Terus jangan lupa juga tentang pelukan teman-teman. Kalau misalnya ketemu sama tim dan sebagainya, biasanya kebiasaan kita selain ketemuan say hello sambil bye-bye gitu ya, sambil dada-dada, kita juga hampiri, kemudian kita juga salaman, pelukan gitu ya. Tapi jangan sekarang ya. Sekarang kan lagi social distancing. Jadi ini di luar dari case kondisi sekarang ya teman-teman. Jadi itu juga dilakuin gitu. Jadi karena pelukan itu
tidak bisa digantikan dengan apapun sih feel-nya teman-teman gitu. Terus perhatian sama care tadi ya teman-teman, jangan lupa pada saat sakit gitu ya, dikunjungin kalau deket, diucapin semoga cepat sembuh gitu. Terus ulang tahun juga. Lalu usahakan jangan mencolek itu, jangan chat hanya nanya-nanya soal poin, tetapi juga tentang hal lain, diskusi hal lain. Jadi kasih list atau kasih jadwal orang ini kapan mau dicolek. Karena kan biasanya kita makin banyak downline itu, makin banyak orang yang harus kita japrin. Kalau dengan personal touch itu kadang-kadang lupa yang mana udah saking banyaknya, kadang-kadang bisa begitu gitu. Jadi teman-teman yang misalnya level consultant gitu ya, level manager, itu masih sangat mungkin sesering mungkin loh gitu loh untuk menjapri satu-satu setiap hari gitu. Tetapi kalau misalnya memang udah kapasitasnya SM yang dibawahi udah banyak dan director udah banyak, memang kadang-kadang kita harus mulai menjadwalkan hari ini dengan siapa, besok dengan siapa dan sebagainya gitu. Dan kadang-kadang yang diprioritaskan adalah orang-orang yang memang mencuri perhatian dulu gitu. Karena bagaimanapun ini adalah bisnis teman-teman. Jadi bukan masalah apa sih namanya, bukan masalah pilih kasih ya, tetapi ya seperti sama halnya kayak kita kerja, kalau misalnya karyawan yang rajin sama karyawan yang suka bolos, ya kita akan prioritaskan karyawan yang rajin dong untuk diajak, kita rekomendasikan untuk naik pangkat, bener gak sih? Tapi kalau misalnya dianya malas-malas, ya dia tidak diprioritaskan dong gitu, meskipun ya sayang sama dia, misalnya tetap masih menyapa dan sebagainya. Masalah sayang sih sayang, tapi kalau masalah prioritas udah masalah yang ke next level, masalah tentang profesionalisme, ya nggak bisa lagi dengan rasa-rasa seperti itu gitu. Jadi prioritaskan ke orang-orang yang benar mampu diprioritaskan, dan kadang memang harus kita sebagai upline harus berani menerima kondisi bahwa pada saat kita merasa orang itu adalah alpha leader, ternyata dia hanya beta wannabe, kita udah harus cepet-cepet move on dari situ. Dan masa seperti ini, masa-masa kondisi dalam beberapa bulan ini teman-teman, membukakan mata aku sebenarnya. Membukakan mata aku siapa yang sebenarnya the real alpha dan siapa yang hanya beta wannabe aja. Terus setelah kita melakukan semuanya teman-teman, yang ketiga adalah never give up gitu ya. Jangan pernah menyerah melakukan apapun. Karena kalau misalnya kita menyerah, kita udah gagal duluan. Tapi kalau misalnya kita konsisten ngerjain segala sesuatu apapun itu, kalau kita konsisten, kita mau belajar dari kesalahan kita, ya kita mencari solusi gitu ya, kita pasti akan sampai ke tujuan kita kok. Nggak ada kata nggak mungkin. Yang penting kita harus menggugah Tuhan sih gitu. Menggugah dia melirik kita gitu. Supaya dia mengabulkan gitu ya. Jadi yang penting do the best and God will do the rest. Lakukan apa yang kita lakukan yang terbaiknya, dan biarkan Tuhan yang menentukan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya apa yang kita lakukan kita rasa sudah maksimal tetapi kita belum mencapainya, itu artinya kita belum maksimal. Aku meyakini itu. Karena kalau udah maksimal, biasanya pasti akan terjadi. Maksimal ini dalam kata apa gitu? Maksimal ini juga dalam hal ilmu langit ya teman-teman ya. Jadi ilmu langit ini sangat penting. Oke. Tadi udah sih Kak yang terakhir, berarti kita harus melakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang akhirnya menentukan hasil akhirnya gitu Kak. Gugahlah Tuhan dengan yang kita kerjakan, dan aku meyakini bahwa dalam agama aku pun ya Kak, misalnya kalau misalnya pintu kita ketuk pasti akan dibukakan gitu. Jadi yang penting kerjakan yang terbaik dan biarkanlah Tuhan yang bekerja setelahnya gitu. Itu aja sih Kak tipsnya. Oke, kalau kayak begitu beneran udah nih selesai. Kependekan ya Kak? Enggak dong, bagus banget, enggak lah. Untuk teman-teman boleh langsung aja tulis di kolom Q&A untuk pertanyaan langsung ke Kak Santi, ya kan? Terus mau tanya apapun silahkan, mumpung ada orangnya di sini. Kak, lo berarti tetap sampai sekarang masih online banget? 90% atau berapa persen gitu masih melakukan secara online bisnisnya? Saat ini ya, kondisi sekarang ya. Kalau kondisi sekarang, kalau kondisi normalnya aku lebih 60% online, 40% offline.
Tapi kalau kayak sekarang ini ya aku udah benar-benar murni online sih Kak, nggak keluar kemana-mana. Terus kalau untuk 6 kaki lo sendiri Kak, itu ada posisinya di mana aja? Apakah di lebih banyak di Pontianak kah, dalam kota kah, atau luar kota? Kebanyakan di Kalimantan Barat. Jadi dia nggak hanya di kota Pontianak aja, tetapi juga ada di daerah lain. Cuman kebanyakannya di Pontianak. Nah, untuk kaki-kaki yang lain juga sih karena aku ngiklan gitu ya. Itu juga ada yang dari luar daerah, luar dari Pontianak, luar dari Pontianak ya. Tapi aku cenderung biasanya menempatkan first leg pertama itu yang lebih dekat sama aku supaya aku lebih apa-apa aku enak nyamperin gitu loh Kak. Oke. Jadi utamakan yang memang jadi kepala pukulnya. Kepala bagiannya itu yang deket sama kita, yang memang tektok-tektokannya enak gitu loh. Memang pilihan sih. Tapi lo sampai sekarang lo melakukan itu. Intinya adalah first leg lo intinya adalah yang benar-benar deket sama tempat tinggal Kak Santi ya. Iya. Jadi aku misalnya karena aku buka kaki nggak langsung seabrek-abrek langsung ku buka, karena aku tahu kemampuan aku. Mungkin ada leader-leader lain yang mampu ya, karena kan strategi beda-beda gitu. Tapi kalau aku misalnya aku jadikan satu kaki atau dua kaki dulu sebelum aku diamond, aku dari misalnya director ke gold director dan sebagainya itu kan aku bentuknya aku pakai strategi 3 kaki gitu ya. Karena strategi 3 kaki itu aku tuh membentuknya satu-satu gitu. Sampai pada saat Sapphire aku mau ke Diamond, itu aku baru bentuknya 2-2. Oh, wow. Kalau aku bentuknya 3 atau 4, aku orangnya tuh suka pecicilan gimana sih? Aku banyak-banyak. Aku nggak bisa fokus terlalu banyak. Yang dalam hal spill juga seperti itu kan gitu. Jadi aku memprioritaskan yang mereka cepet jadi gitu. Oke, berarti pada saat kamu dari director menuju senior gold director dengan 3 kaki itu kamu benar-benar menguatkan satu-satu ya? Iya. Oke, kalau misalnya kamu menguatkan satu-satu, berarti ke bawahnya itu kamu sampai title apa yang merasa bahwa oke, ini sudah kuat untuk saya lepas. Saya fokus adalah untuk di kaki yang baru. Itu di title apa? Kalau untuk lepas, aku nggak benar-benar kasih lepas. Dalam arti kata, kalau untuk spill aku nggak lagi, Kak. Tapi kalau untuk memantau dan aku ngebor ke bawah gitu ya, aku akan nyolekin juga, tanpa aku harus lapor ke upline atasnya. Oke. Jadi kamu tetap ngasih ya, spill ya? Enggak, aku nggak spill. Tapi aku dalam arti kata tuh aku nyolekin, aku tetap nyolekin aja. kasih perhatian. Karena misalnya dia udah dirdeh atau udah SM gitu ya. Aku ngelihat dulu kestabilan jaringan dia bagaimana gitu. Kalau misalnya memang jaringannya tidak stabil, aku masih spill. Tapi kalau misalnya jaringannya udah stabil, itu aku udah bisa move on dari kaki itu. Tapi kalaupun misalnya aku udah move on dari kaki yang udah aku, maksudnya aku udah anggap dia fix gitu ya, udah oke. Tapi aku tuh masih ngebor ke kedalaman, aku masih nyari moles-moles CT yang berdasarkan versi aku gitu. Oke, tapi berarti kamu nggak punya target untuk di bawah kamu itu untuk misalnya melepas yang tadi, karena kan kamu kan ngejelasin fokusnya kamu satu-satu dulu gitu. Aku pikir ada target title di mana kamu fokus dengan satu dulu di bawah-bawah itu sampai target level apa gitu kan, terus baru untuk ke kaki berikutnya. Tapi enggak ya, enggak seperti itu ya. Targetnya pakai level, tapi aku ngelihat kesinkronan kaki dia itu bagaimana, timpang atau enggak, stabil atau enggak gitu. Kalau misalnya dia bisa, dia harus mandiri juga. Tapi aku enggak ngelepas dia mencetak leader dia sendiri, tapi aku juga nyolek tanpa aku harus laporan ke dia juga. Karena pernah aku lepas terus aku kebobolan, Kak. Maksudnya aku percaya sama satu orang. Merasa dia udah stabil, udah fix. Terus akhirnya dia tuh menodai kepercayaanku. Dari situlah makanya kamu benar-benar balik lagi. Ya, satu kaki itu kan bisa ngedrop semua gitu loh. Karena aku pernah Sapphire, aku pernah kual Sapphire 2 kali. Mungkin orang lain nggak tahu dan ini baru aku ngomongin di sini gitu loh. Nggak apa-apa juga. Akhirnya kamu juga jadi diamond. Diamond gitu. Karena kesusahan aku tuh aku jarang banget ngomong sama orang. Aku hanya pernah cerita ke upline aku Cenuri atau ke Mbak Wita. Aku nggak pernah menggembor-gembor, aduh aku turun level dan performa aku nggak mau turun juga. Maksudnya meskipun misalnya aku pernah ulang kual Sapphire aku gitu ya, pernah lepas, tapi aku nggak menunjukkan
kinerja aku turun dari situ gitu. Terus aku juga nggak mau kasih lihat jaringan bahwa aku turun. Kenapa? Karena gini, ada sebagian orang yang memang meyakini bahwa up and down itu biasa. Tetapi ada downline-downline yang nggak bisa memilah-milah bahwa ngerjain bisnis ini ya mereka harusnya up aja terus gitu loh. Karena aku pernah waktu aku ngejar SM ya Kak, aku pernah dari level 15 kan ke 18 tuh. 18 ke SM kan udah bentar lagi kan. Tapi tuh aku pernah jatuh balik ke 15. Nah, dari 15 aku bisa langsung ke SM. Jadi sebenarnya turun level itu nggak berarti kita kiamat kan gitu. Bulan depannya kan masih bisa bertahan. Jadi kalau misalnya pun ulang pol itu menurut aku ya bukan masalah yang harus membuat kita down sampai kayaknya runtuh sedunia lalu ngerjain Oriflame-nya nggak mau mutan terus kayaknya CT aku hilang semua gitu. Kamu berapa tahun jadi diamond dari pertama kali kamu join? 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Aku pernah kan aku mulai ngekliknya sekitar satu tahun lebih baru aku benar-benar ngerjain. Oke. Benar-benar fokus banget itu adalah 1 tahun ngejarnya ya. Iya benar-benar fokus itu ya pada saat aku join kan November 2011. Mulai benar-benar ngeklik itu di awal-awal 2013-an gitu loh. Oke. Oke, sekarang aku bacain pertanyaan ya, Kak Santi. Nih ada yang mau nanya, Kak Santi kayaknya sih ini sebenarnya jawabannya udah tadi dijelasin sama kamu kalau menurut aku ya. Kak Santi mau nanya kalau Kak Santi misalnya baru cetak SM, masih pegang all jaringannya dari new member sampai ke city-citynya atau gimana? Sebenarnya ini kan tadi kamu udah jawab juga ya, Kak. Aku sih nggak pegang new member dia kan karena dia udah SM gitu. Yang aku pegang, maksudnya yang aku mulai nyolek, adalah yang mencuri perhatian aku. Misalnya kan kita selalu jalan-jalan ya Kak, jalan di wall, jalan di feed, jalan di story. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih anaknya siapa, like-nya siapa, dianya aktif, kayaknya dia mencuri perhatian kita, nah udah mulai tuh PDKT berjalan. Kamu berarti masih, kan tadi kamu bilang kamu masih iklan ya, per bulan kamu berinvestasi beriklan itu berapa? Dari ikannya berapa ya? Rata-rata aja lo sebutin, maksudnya kan juga tergantung kalau investasi untuk beriklan itu kan tergantung dari kemampuan kita juga kan. Iya. 500 sampai 1 jutaan deh. Itu pada saat lo sekarang jadi diamond. Tapi kalau misalnya dulu, kalau misalnya flashback buat tanyain, lo tetap beriklan kan? Investasi iklan. Itu dari mulai berapa? Dulu aku iklan tuh nggak sendiri. Iklan itu rame-rame patungan karena diajak upline. Awalnya juga ngerasa iklan, apaan sih iklan gitu kan? Dan zong juga gitu. Iya. Nah, tapi makin ditekunin, ternyata dengan adanya iklan ya kita jadi nggak kehabisan orang yang harus kita chattingin kan gitu. Ketimbang harus PDKT dari branding yang harus nyari, hai Kak, salam kenal ya, saya Santi gitu. Itu kan prosesnya panjang banget. Kalau yang iklan kan udah langsung bisnis apa sih, kita langsung jelasin gitu ya. Nah itu patungan sih sama upline Kak, sama crossline juga. Nanti itu pertama kali ya? Ya nanti patungannya kurang lebih berapa per bulan? Dulu sekitar 100 ribuan ya. Lebih rame-rame jadinya. Dan itu juga maksudnya pada saat aku lagi kesusahan duit gitu ya Kak, itu memang aku rela-rela untuk tetap harus budgetin meskipun zong, karena aku meyakinin biasanya itu adalah taburan-taburan benih. Dia nggak join saat ini, bisa aja dia join nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun ada juga loh Kak. Benar. Jadi nggak secara langsung lo bisa berinvestasi terus lo langsung dapetin hasilnya ya kan. Tapi paling enggak lo memang sudah berinvestasi tapi hasilnya itu nanti beberapa hari atau beberapa bulan kemudian tapi tetap ada hasilnya dari situ. Karena tergantung kita mupuknya bagaimana kan. Betul. Setuju. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan kedua. Kalau lo Kak, follow up G2 agar downline mau aktif di grup gimana? Kalau cara lo Kak? Personal touch. Jadi kalau misalnya udah personal touch, kita japriin, kita ngobrol dulu gitu ya. Kalau misalnya dianya welcome masih tetap, tapi kalau misalnya dia udah seperti aku sih biasa gini Kak, aku kasih diriku sendiri target. Kalau aku udah nyolekin 3 kali atau 4 kali, tapi misalnya dia masih tetap kayaknya aku yang butuh dia doang, tapi bukan simbiosis mutualisme, dia nggak merasa, upline aku ternyata care ya sama aku. Maksudnya dia nggak ada itikat
positif gitu loh. Dia hanya merasa kita kayaknya mau deketin dia karena poin dia gitu kan. Kita bisa tahu Kak, ada feeling itu gitu loh kalau memang sering nyolek kan. Nah itu udah aku akan stop, aku akan move on. Jadi aku nggak akan berharap lagi. Dan ini memang suatu proses, nggak gampang untuk move on biasanya. Apalagi orang yang di dalam jaringan kita, misalnya hanya itu melulu. Makanya memang apa yang dikatakan top leader yang biasa pada saat bikin sharing-sharing itu benar. Kita kalau misalnya mau mudah move on ya harus rekrut lebih banyak supaya orang yang bisa menggantikan dia ada gitu loh. Ya. Betul nggak sih? Ya kan? Benar, setuju sih. Oke, Kak, aku habisin untuk 2 pertanyaan lagi ya. Yap. Pertanyaan yang pertama ini sebelum kita berakhir, pernah kesundul nggak Mbak? Solusinya gimana? Ini sih lucu banget ya pertanyaan ini, tapi bagus juga kalau misalnya teman-teman yang ada di dalam room ini mengalami seperti ini. Oke. Aku nggak pernah kesundul, puji Tuhan. Tuh. Karena aku kan kerja dengan 3 kaki, ya kan? Nah, aku nggak dan aku memang pada saat sebelum aku ngeklik ngerjain maksudnya sebelum aku benar-benar serius ngerjain Oriflame pun, aku tetap masih matre dong. Aku nggak mau aku kesundul gitu loh. Cuman matrenya aku ya masih matre di zona nyaman gitu loh, karena suami kan masih punya penghasilan tuh. Nah, pada saat yang seperti itu ya baru aku mulai cunkan. Tapi aku selalu tahu, karena awal aku ngerjain bisnis ini, aku tahu tentang naik levelnya kan, tentang success plan-nya dan nggak boleh kesundul. Dan itu yang aku jaga gitu. Jadi benar-benar ini nyambung lagi, ini kayaknya mungkin orang yang sama. Coba ya, ini pertanyaan jangan sampai kamu kesundul ya, walaupun kamu nanyanya kesundul ya. Iya. Tapi kesundul bukan kiamat sih, kesundul bukan kiamat. Oh ya, aku mau nambahin tentang kesundul ini ya Kak. Misalnya gini nih, lu udah SM 10.000 dong, tapi kaki lu misalnya timpang, misalnya satu udah 18, ternyata dia SM, ternyata lu nggak punya 4.000 gitu kan. Nah, kadang-kadang case-nya itu adalah orang tuh suka merasa down bahwa dia tuh udah nggak ada CT lah, dianya kesundul lah, bonusnya lebih rendah dari downan dia lah, malu dan segalanya. Tapi aku ingin mengajak kita ngelihat dari sisi positif yang berbeda. Maksudnya itu udah syukur banget, puji Tuhan udah punya satu leg yang kuat. Berarti kita tinggal harus mengandalkan diri sendiri juga untuk bisa menggemburkan leg yang kedua gitu loh. Fokus satu kaki itu. Toh yang satu udah mandiri gitu loh. Jadi bersyukur atas apa yang sudah ada saat ini, menerima kondisi itu dan bukan malah tidak bersyukur dengan kesundulan kita. Kalaupun kita kesundul, coba tanyain sama diri kita sendiri. Setiap hari ngobrol ke berapa orang tawarin bisnis Oriflame sih? Terus kalau kita bisa kesundul, artinya kita kurang rekrutan. Jangan berharap bahwa upline yang menyeimbangkan kaki kita, karena ini juga bukan panti panti sosial bukan, tapi terlalu kejam ya aku ngomongnya. Aku sebenarnya kadang-kadang ngomong agak kejam juga ya Kak, mohon maaf. Makin lama aku tuh makin muncul jadinya. Jadi kok makin muncul sifatku galaknya ya. Jadi bukan gitu loh, bukan hanya selalu mengharapkan lain yang harus menyeimbangkan kaki atau jahat banget kok dia nyundulin aku gitu loh. Malah kan dia tuh sebenarnya udah membantu kita membangun setengah dari apa yang ibaratnya kayak rumah nih. Dia udah bangun pondasi loh buat kita. Tinggal kita yang harus ngerapiin aja sebenarnya gitu loh. Nah, itu mindset yang harus kita tanamkan sehingga kita nggak akan kesundul. Kalau mindsetnya benar, mindsetnya positif, akan cepet bangkit dari kesundul itu. Tapi kalau misalnya mindsetnya udah buruk, mikirnya negatif melulu, nggak akan bisa bangkit, bahkan bisa bye-bye dari Oriflame. Padahal sayang, itu udah aset loh, yang satu kaki udah nggak kesundul itu udah aset. Setuju. Oke, ini yang tadi dia nanya kan strategi kuatkan kaki agar tidak kesundul. Yang tadi jawabannya ya teman-teman semuanya, benahi dengan mindset kita dulu gitu kan sebenarnya. Jadi bukan akhirnya kita bikin down, bikin sedih gitu kan. Kalau misalnya ternyata kita kesundul, tapi ya tetap kita akan berusaha untuk mencapai apa yang kita sudah targetkan. Why kita apa sih, impian kita apa sih, itu kembali lagi. Passion itu penting Kak. Rasa cinta. Kalau udah nggak cinta, targetnya hanya duit misalnya nih ya. Pada saat misalnya jangan kan kesundul, pada saat jaringan ngedrop pun kayak kondisi sekarang misalnya ada yang ngedrop gitu ya, dia merasa udah kayak nggak ada harapan nih di Oriflame gitu loh, karena dia lihatnya hanya duit. Dia nggak ngerasa bahwa donen-donen di bawah ini yang masih ada sama kita, anak-anak kita nih, dia panggilnya emak nih, meskipun itu tipe penjual, meskipun itu tipe pemakai gitu ya.
mereka tuh masih membutuhkan belayan kita, masih membutuhkan sentuhan kita juga loh gitu. Nah, kenapa pada saat kita naik level terus kita udah semangat ya, rangkulan ya, naik level bareng ya, terus pada saat kita mengalami kondisi misalnya mulai ada kendala-kendala gitu ya, kita langsung meninggalin mereka. Itu kan ibaratnya kayak orang yang misalnya married terus kondisi keadaan rumah tangganya oke-oke aja gitu ya, suaminya kaya, dia masih tetap nyaman, terus pada saat misalnya udah bangkrut terus langsung dibai-bain gitu kan, nggak mungkin gitu loh, nggak boleh. Nggak bertanggung jawab jadinya kan, itu nggak baik seperti itu. Iya benar gitu loh. Oke, Kak Santi, senang banget kita menghabiskan waktu, sudah hampir mau menuju jam 5, kurang 15 menit lagi ya kan. Kak Santi boleh untuk kata-kata motivasi lo terakhir untuk teman-teman yang hadir Kupat Tahu hari ini, silakan Kak. Apa yang kita alami hari ini, kita bisa jadikan pembelajaran untuk lebih baik lagi di hari berikutnya gitu. Jadi pada saat kita menemukan batu penghalang gitu ya, atau batu kerikil, jangan melihat itu sebagai penghalang, tetapi lihat itu sebagai batu loncatan kita, dan kita akan meloncat lebih tinggi lagi karena adanya batu itu gitu loh Kak. Ya, oke kalau kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Santi. Kita menutup Kupat Tahu, Kupas Tuntas Tambah Ilmu hari ini dengan tepuk Oriflame.